Tersisa satu kesempatan bagi timnas Indonesia untuk mengamankan tiket ke Olimpiade Paris 2024 dengan mengalahkan Gini Afrika. Laga playoff Indonesia melawan Gini digelar malam ini, lalu bagaimana peluang kemenangan Garuda Muda? Kita langsung bahas bersama pengamat sepak bola Roni Pangemanan. Bung Ropan, selamat malam. Malam. Bung Ropan, mungkin kita bisa bahas dari sebelumnya. Tadi kita lihat warga yang nonton bareng tadi disampaikan oleh rekan kita Arief yang mengatakan bahwa penonton ternyata memiliki optimisme tapi realistis. Nah, kita nanti akan bahas lebih dalam ke sana. Tapi sebelumnya kita bahas evaluasi dulu. Pertandingan-pertandingan kemarin, seperti apa Anda melihat ya? Ya, kalau melihat dari pertandingan kemarin kan kita itu tampil luar biasa. Tidak ada yang menduga sama sekali, Reza, bahwa kita akan sejauh sampai di semifinal. Untuk bisa mengalahkan Korea aja, itu tentunya banyak yang meragukan kita. Ya. Tapi akhirnya kita melakukan itu dengan baik. Jadi performa kita itu tampil setelah kita kalah lawan Qatar. Kita bagus dengan Australia menang, dan dengan Jordania puncaknya ada di Korea. Memang melelahkan, pertandingan hanya istirahat 2 hari main, Dan itu terlihat lawan Uzbek di semifinal. Memang kita kalah di sana, ya. Kemudian kita lawan Irak juga. Ada memang perlawanan sengit dilakukan oleh kita. Tetapi memang kita agak kurang beruntung menghadapi mereka, dan kesempatan itu ada lawan Gini nantinya. Oke, baik-baik. Kalau dilihat kan memang karakter dari setiap negara pasti berbeda-beda. Nah, kalau Gini sendiri seperti apa nih? Gini tim, memang kita belum pernah ketemu dengan mereka. Tapi ini tim yang kuat. Ada 13 mungkin sampai 14 pemain abroad, mereka bermain di Eropa. Ini sangat bagus, sangat fisik mereka oke, dan mereka itu datang lebih bugar dibandingkan dengan tim Indonesia. Kita kan baru habis bertarung habis-habisan di Qatar. Mereka tuh istirahat, dari tahun lalu mereka sudah bisa tampil di babak playoff. Jadi mereka punya waktu yang baik untuk datang. Namun itu saya pikir tidak menjadi alasan buat kita juga. Ya, kita sudah mau tidak mau sudah tampil di babak ini, harus kita ambil. Ya, kapan lagi kita bisa mendapat kesempatan ini? Menunggu 68 tahun. Sejak tahun 56 kita hadir di Melbourne. Inilah saatnya bagi anak-anak untuk bisa bertarung. Nah, mental kita yang harus bisa berbicara dalam pertandingan ini. Baik. Tidak perlu takut. Nggak perlu takut ya? Tapi kalau tadi dikatakan sebenarnya salah satu kelemahan dari Gini adalah chemistry-nya mereka yang belum terlalu terbentuk. Bung Ropan melihat seperti apa? Kalau melihat, saya pikir, ya saya juga tidak, kita belum bisa melihat secara utuh ya bagaimana mereka bermain. Tapi mereka tim yang baik. Mesir itu mereka lebih menguasai permainan lawan Mesir, tapi mereka kalah 1-0. Mereka itu di depan tidak bisa mencetak gol dalam 2 pertandingan terakhir. Dengan Mali dalam perebutan tempat ketiga, itu mereka kalah adu penalti setelah bermain 0-0. Mungkin kelemahan mereka adalah di lini depan, walaupun mereka punya pemain-pemain yang kuat, tapi penyelesaian akhir mereka yang kurang begitu bagus. Tapi mereka kuat di belakang dan di tengah. Ini yang harus diantisipasi oleh Sintayong, apalagi mereka, saya dengar kabar terakhir, Ilaix Muriba akan datang. Itu mantan pemain Barcelona di akademi mereka, sekarang di Getafe. Ini pemain bagus gelandang serang. Harus hati-hati ketika dia ada, dan pasti lini tengah kita juga harus bisa bertarung dengan baik. Ivar Janner, Nathan Cho harus bisa bertarung dengan baik. Oke, kalau begitu kita akan melihat nih, di sini sudah ada susunan pemain yang mungkin kita bisa bahas. Bagaimana menurut Bung Ropan? Ya, kalau melihat dari ini kan skema yang diinginkan oleh Sintayong adalah bermain dengan 3-4-3. Itu skema yang favorit dia. Tidak ada Rizky Ridho yang straight red card, memang berpengaruh sebagai kapten. Itu yang membuat bahwa kita mengirim surat untuk mendapatkan Elkan Bagot dan Justin Hopner. Kalau mereka berdua ada, kita kuat. Tapi sampai tadi pagi saya menghubungi manajer dan tidak bisa datang. Elkan Bagot dan juga dengan Justin Hopner. Mau tidak mau, pemain terakhir yang sampai ke Paris yaitu Alfredo Dewanga. Sehingga kita akan melihat 3 pemain kita yang akan bermain, ya, Alfredo Dewanga di sana, kemudian ada Komang Teguh dan Ferrari. Itu yang paling baik yang bisa ditampilkan. Ya. Kalaupun ada satu pemain yang bisa mengubah opsi lain bagi STY, menarik Nathan Cho bermain ke belakang. Karena lawan Irak dia bermain ke belakang dengan Hafner dan Ferrari. Jadi bisa aja dia ke belakang. Cuma dia di pivot akan kosong. Ivar akan bermain sendiri. Alternatif terbaik adalah menarik Marcelino untuk bermain dengan Ivar di gelandang. Apakah ini bisa dilakukan oleh STY? Kita akan lihat nantinya. Atau dengan tadi yang saya bilang, ya, dengan Komang Teguh, Ferrari, dan Dewanga yang bermain di belakang. Sehingga di tengah itu sebagai box to box akan tetap dimainkan oleh Nathan dan juga dengan Ivar. Ini akan jauh lebih bagus kalau dua ini ada di bermain di tengah. Kalau dengan format 3-4-3. Oke, kalau kita bandingkan dengan sebelumnya, Sintayong sempat mengatakan bahwa terjadi permainan atau transfer tenaga atau power dari para pemain ini tidak seimbang begitu. Melihat dengan formasi pemain saat ini, apakah memang sudah merata? Kalau yang ada sekarang memang tidak seimbang, apalagi Hafner tidak ada dengan Elkan Bagot, itu menjadi harapan. Ridho tidak bisa bermain. Sehingga memang keseimbangan ini agak kurang. Mereka akan bermain hanya pas-pasan dengan starting 11 ini. Masalahnya buat STY bahwa yang ada di bench dengan yang ada di lapangan itu agak jomblang. Jika Marcelino cedera atau Ivar Jenner dan Nathan, yang masuk itu tidak seimbang bermain, kualitas mereka. Itu yang harus menjadi perhatian juga. Agak berbahaya. Beda dengan Gini itu bagus secara tim mereka bagus.
karena yang ada di bench dan juga dari dalam sama bagusnya. Nah itu yang menjadi masalah buat kita. Tapi semoga saya tetap akan optimis mereka akan bertarung habis-habisan untuk mendapatkan 1 tiket ini. Dan harapan itu ada. Harapan itu ada ya. Tapi kalau kita bicara peluang kan peluang pasti kita bisa bahas. Tapi usai jeda. Kita jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di CNN Indonesia Prime News.